mati, meminta maaf. Oh, nggak bisa, nggak bisa. Beda darahnya. Kalau darah Nabi kita bisa. Karena kesombongannya. Tidak mau menerima kebenaran dari selain klannya. Nggak bisa, nggak bisa. Beda dengan jenengan dengan saya. Jenengan nasihati saya kalau itu benar. Sami'na wa ato'na. Nggak apa-apa. Isma wa ati walau min abdil habasi sana. Nggak apa-apa. Tapi kalau Habib Ba'alawi, saya kasih contoh satu saja. Ini saya sebutkan orangnya. Dek Hanif Al-Atos. Hatinya itu sangat atos. Keras sekali. Sulit menerima nasihat dari selain klan golongan Habib sepuhnya. Apalagi menerima saran dari saya. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, suatu saat saya ajak ketemu, ayo adu data Kang Mas. Saya memiliki 135 manuskrip. Naskah asli, nasab leluhur panjenengan. Saya simpan. Ayo Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jangan ketika megang satu dohiro, wah ini buka dulu, dibaca, dipahami dulu isinya. Wah, satu dohiro jelas ini jelas, ini Wali Songo Ba'alawi, sopo sing ngarang iki. Bukan Habib Abdurrahman Al-Masyhur, Habib Abdurrahman Al-Masyhur tidak kenal apa-apa, beliau orang asli Tarim sana. Ini adalah karya orang Palembang. Dari margamu sendiri, Habib Muhammad Rizik Syihab. Itulah cara memahaminya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saudaraku semuanya, alhamdulillah, semoga kita dalam rahmat Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tanpa berpanjang lebar, langsung saja kita simak penjelasannya dulu. Ini videonya. Pada kesempatan yang penuh dengan kedamaian ini, kita akan membahas tentang kiriman dari kawan-kawan Habib dan muhibbinnya yang mengatakan kepada kami bahwa ada sebuah kitab yang bernama Tobaqatul Asyrafit Tholibiyin yang berjumlah 714 halaman yang berisi rangkuman catatan dari generasi ke generasi para syarif duriyahnya Imam Ali bin Abi Thalib yang mengesahkan nasab Ba'alawi. Ada 70 nasabah pakar nasab dunia sejak abad 8 Hijriah sampai abad 12 Hijriah. 70 orang pakar nasab berikut telah mencantumkan kitab nasab karya mereka masing-masing. Yang katanya mengisbat, menetapkan, mengukuhkan posisi nasab Ba'alawi, nyambung sahih dengan dan kepada Kanjeng Nabi kita Muhammad SAW. Apakah benar sesuai dengan anggapan dari Habib dan muhibbinnya tersebut? Mari kita kupas bersama, kaji bersama dengan tanpa emosi. Namanya ngaji, masuk sampai urat leher hampir pecah sarafnya, itu kan ya nggak baik lah. Namanya ngaji kok seperti di Banten kemarin itu. Ini kitabnya. Tobaqatul Asyrafit Tholibiyin. Kitabnya. Jadi kita selalu mengedepankan data. Tidak hanya ngomong saja.
Kalau hanya sekedar omongan saja, banyak lainnya selain saya. Tabaqatul Asyrafit Thalibin ini kitab kapan? Kitab yang dicetak dan dikarang sekaligus oleh Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Husaini tahun 2022 yang lalu. Ini yang dijadikan pegangan oleh habaib. Ini ada kitabnya mengisbat Pak Alawi. 70 pakar nasab dunia. Sekarang kita kupas. Ternyata setelah saya teliti berulang kali sejak awal sampai menjelang akhir, ada ketidakotentikan data, alias mu'alifnya tanpa menverifikasinya dengan kitab-kitab nasab dan sejarah Tobaqot sebelumnya. Kok bisa langsung menvonis seperti itu? Iya, buktinya. Kita buka halaman 98. Langsung pada poin Tobaqot generasi Duriyah Nabi yang hidup pada abad ke-5 Hijriyah. Yakni nasabu Ali Ba'alawi. Nasab keluarganya Ba'alawi. At-Tobaqoh Al-Khamisah. Generasi yang kelima alias abad kelima. Alwi bin Ubaidillah. Thummal Ula Al-Husaini alias Alwi bin Ubaidillah tersebut adalah duriyahnya Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nisbatun ila Sayyid Alwi bin Ubaidillah. Dinisbatkan keluarga Ba'alawi itu kepada Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad Al-Muhajir. Nama Ahmad Al-Muhajir, gelar Al-Muhajir ini baru ada setelah meninggal dunianya Imam Ahmad selama 799 tahun lamanya. Baru ada. Nah ini ditulis kembali terus-menerus dari generasi ke generasi sejak abad 11 Hijriah yang lalu. Bin Isa bin Muhammad bin Ali Al-Uraidi bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir, seterusnya min ahlil qornil khomis takdirun perkiraan. Wa mimman nassa 'ala an-nasab syarif li hadzal bait au dzakara ahada abnaihi bisyadah wasyaraf, di antara orang ilmuwan nasab ya yang menulis, bukan mengikror, bukan mengisbat, tapi menulis ya bahwa nasab syarif atau yang mulia dari Bani Alawi tersebut adalah yang pertama Imam Al-Janadi, wafat 732 Hijriah. Di dalam kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk. Dari dasar pertama ini saja ini sudah janggal. Janggalnya di mana? Ba'alawi itu hidupnya kan, kalau dari nama Alwi bin Ubaidillah kan abad ke-5. Harusnya yang ditulis pertama itu adalah kitab abad ke-5. Nah ini kitab abad ke-8. Itu pun tidak pas, karena di dalam kitab As-Suluk fi Tobaqatil Ulama wal Muluk Zakaro tarjamat Syekh Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Jadid Ba'alawi bin Hadid, di sini bukan Jadid. Wa rufi'a nasabuhu ilal Husain bin Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Di sini di kitab As-Suluk ya, itu tidak menyebutkan nama Ba'alawi. Enggak ada nama Ba'alawi. Kitab As-Suluk. Tidak ada nama Ba'alawi. Yang ada itu adalah Hadid atau Jadid. Antara H dan J itu pun masih belum ada kesepakatan. Sing bener iki Jadid apa Hadid? Karena di manuskripnya itu ya ada yang Hadid, ada yang Jadid. As-Suluk. Apakah benar kitab As-Suluk menyebutkan Ba'alawi? Tidak ada. Enggak ada.
Tidak ada keterangan di dalam kitab As-Suluk bahwa Jadid itu memiliki saudara yang bernama Alwi. Kalau toh di halaman akhir juz 2 As-Suluk ada keterangan bahwa Alu Abi Alawi Baitu Solahin itu ke atasnya sampai Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Tetapi tidak keluarga Ba'alawi, tetapi keluarga Bani Jadid seperti apa yang tertera dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Di dalam kitab As-Suluk tidak ada keterangan Ba'alawi, nggak ada. Tetapi di dalam kitab Tabaqatul Asyrafit Talibin ini mencantumkan karya Imam Al-Janadi dengan kitab As-Suluk fi Tabaqatul Ulama wal Muluknya. Kan aneh. Ini pun terputus 380 tahunan. Kenapa mu'allif Tabaqatul Asyraf At-Talibin tidak menghadirkan kitab sezaman? Kalau toh misalkan Imam Alwi bin Ubaidillah wafat tahun 410 ya, hadirkan kitab tahun 500 Hijriyah, 600 Hijriyah. Kan begitu. Kenapa harus menghadirkan kitab abad 8 Hijriyah, kitab As-Suluk itu? Ini nggak masuk. Nggak masuk. Karena di dalam kitab As-Suluk sendiri tidak mencantumkan nama Alwi bin Ubaidillah sebagai anaknya Imam Ahmad Al-Abbah. Ya, berarti klaim sepihak dari mu'allif Tabaqatul Asyrafit Talibin ini tidak sah. Tidak sah. Berdasarkan apa? Kitab-kitab nasab sebelumnya. Kitab-kitab Tabaqat sebelumnya. Kitab-kitab sejarah sebelumnya. Berarti mungkotek. Terputus riwayatnya. Nomor 2 ada lagi Al-Malikul Afdal Al-Abbas bin Rasul Al-Ghassani. Di dalam kitabnya Al-Athoyah As-Saniyah wal Mawahib Al-Haniyah. Dzakar Asy-Syarif Abil Hadid ala Ba'alawi. Jadi Ba'alawi itu keturunannya Hadid atau Jadid. Nah, Jadid ini ada yang mengatakan bukan bin Abdullah, tapi langsung bin Ahmad bin Isa. Sama seperti keterangan yang ada di dalam manuskrip atau naskah aslinya As-Suluk yang tersimpan di Paris, Perancis. Ini disebutkan langsung di dalam As-Suluk halaman 135 juz 2 annal haqq wa ahbabtu annal haqqa bihim alladzina waraduha wa darasu fiha wa hum jama'atun minat tabaqatil ula minhum Abdul Hasan Ali bin Muhammad bin Ahmad bin Hadid bin Ahmad bin Isa, tidak ada Abdullahnya. Bin Ali bin Muhammad bin Hadid bin Abdullahnya hilang. Di dalam footnote-nya ada nomor 1, nomor 2 ma bainal qausaini sakitun min ba. Tidak ada di dalam manuskrip Paris atau Paris Perancis. Nah, ini jelas. Berarti dengan menyebutkan As-Suluk gagal. Terus Abdurrahman bin Ali bin Hisan di dalam kitab Al-Baha fi Tarikh Hadramut ini juga menyebutkan bahwa Ar-Rajulus Sholih Asy-Syarif Al-Husaini Ali bin Abdurrahman bin Muhammad bin Abdullah Ba'alawi ini tahun 818 Hijriyah, abad ke-9. Ada nama Ba'alawi tetapi masih belum sharih isinya. Abdurrahman bin Muhammad Al-Khatib Al-Ansari dengan Al-Jauharus Syaffafnya itu juga kitab-kitab halu yang berisi 400-an lebih hikayat-hikayat palsu. Mohon maaf, karena memang kitab Al-Jauharus Syaffaf itu tidak pernah dicetak oleh penerbit manapun atau ditahqiq disalin oleh mu'allif manapun. Nah, ini dicantumkan. Berarti keotentikan datanya Al-Jauharus Syaffaf yang berhubungan dengan cantuman dari pengarang kitab Tabaqatul Asyraf At-Talibin ini tidak sahih, tidak jelas. Begitu juga menyebutkan Al-Qadhi Ahmad Asy-Syirji Az-Zabidi fi kitab Tabaqatul Khawas. Jelas di dalam kitab Tabaqatul Khawas juga Syekh Abdul Latif Asy-Syirji itu hanya menyebutkan ya
dari keluarga Ba'alawi Al-Hadrami, tapi bukan dari Alwi bin Ubaidillah bin Ahmad bin Isa. Abul Hasan Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami kana syekhun kabiran mubarakan abidan mustahidan katsiral ibadah la yakadu yafturu, dan seterusnya, bahwa Ali bin Ba'alawi Al-Hadrami itu terkenal menurut Habib Ba'alawi adalah Ali Kholik Kisam. Padahal Ali Kholik Kisam itu tidak dikenal sebelumnya oleh para pakar nasab dan ahli sejarah serta ahli pencatat generasi ke generasi orang-orang alim, ahli-ahli fikih yang ada di Yaman. Di sini jelas di dalam Tabaqatul Khawas As-Sirji Az-Zabidi menyebutkan wafatnya Imam Ali Kholik Kisam adalah tahun 720 lebih. Bid'un wa isrina wa sab'i mi'atin. 725 sampai 729, kalau saya ambil maksimal adalah tahun 729 Hijriah, tidak masuk. Karena di dalam kitab-kitab versi Ba'alawi, wafatnya Imam Ali Kholik Kisam adalah 507 menurut Ar-Raudul Jali, ada lagi 529 menurut Al-Ghuror, dan menurut kitab-kitab yang lain semisal Syamsud Dhairah beda lagi, ada yang mengatakan 527, ada yang mengatakan 524 menurut kitab Al-Imam Al-Muhajir. Nggak masuk. Nggak masuk. Dan seterusnya sampai pada abad-abad terbaru, abad ke-10, ya, abad ke-11, abad 12 dicantumkan semua, diantaranya adalah dari Al-Muhibbi dalam kitab Khulasatul Athar fi Ayanil Qarnil Hadi Asyar. Jadi jelas ini hanya sekedar klaim sepihak saja. Sama seperti ketika Habib Muhdhar bin Muhammad bin Sholeh Al-Hamid mengatakan Imam Syafi'i mengisbat Alwi bin Ubaidillah, Imam Hanafi, Imam Maliki, Imam Hambali mengisbat Alwi bin Ubaidillah. Sama seperti itu. Klaim-klaim sepihak saja. Ini bagi orang yang tidak memiliki kitabnya, maka ya nggak bisa melawan, nggak bisa membantahnya. Wong bantah dari mana? Wong nggak punya dasar kitabnya. Lah kalau saya kan punya kitabnya. Buka kitab As-Suluk, buktikan adakah Alwi bin Ubaidillah pada abad ke-8 Hijriah. Ya ternyata nggak ada. Bahkan seringkali saya sampaikan kitab As-Suluk itu tidak otentik. Sudah banyak yang menambah, ditambah-tambah sendiri oleh penyalin-penyalinnya. Karena di dalam As-Suluk versi cetakan, itu juga menyebutkan angka wafatnya orang yang lebih wafat duluan daripada pengarangnya yang pertama, yakni Imam Al-Janadi. Ini jelas bertolak belakang dengan keaslian kitab As-Suluk itu sendiri. Apalagi ketika As-Suluk ini versi cetakannya, versi naskah asli manuskripnya salah dalam mengutip ayat Al-Quran. Ini kami anggap sebagai kesalahan fatal. Jika saya tidak percaya kitab As-Suluk, berarti nggak apa-apa, wong Quran saja salah. Walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum minal jannati ghurafan tajri min tahtihal anharu khalidina fiha ni'ma ajrul amilin, diganti dengan walladzina amanu wa amilus solihati lanubawwi'annahum fid dunya hasanatan wal ajrul akhirati akbar law kanu ya'lamun. Itu salah fatal. Bisa-bisa kufur. Dosa besar. Karena apa? Al-Quran. Dan di dalam cetakannya juga tidak dirubah. Ya, hanya dikasih footnote saja, catatan kakinya saja. Ini Quran loh ya, Quran. Antara surat An-Nahl ayat 41 dengan surat Al-Ankabut ayat 58. Ini campur, baur, nggak jelas. Ini kalau diterus-teruskan akan menjadi salah, sesat dan menyesatkan. Para pemirsa dan pendengar sekalian rahimakumullah, kembali kepada kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibin.
Ini jelas tidak bisa diterima. Sampai 70 tokoh dan karya kitabnya yang katanya mengisbat, menulis Ba'alawi. Oke, di akhir-akhir abad ke-12 memang ada, ya jelas karena sudah dimulai dari perjuangan awal abad ke-9 dan abad ke-10. Ini sudah jelas disebutkan klan Ba'alawi ada, tetapi tidak nyambung selama 650 tahun lamanya. Kita akan membuktikan lagi di dalam Tabaqatul Ashraf At-Talibin ini, di mana beliau As-Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsaki Ar-Rifai Al-Husaini. Nah, ini sebelum kita buka yang Bani Al-Ahdal saja juga diisbat oleh 70 nasabah, mu'arrikhin, dan beserta karya-karya kitabnya. Padahal Bani Al-Ahdal sendiri itu juga sama nasibnya. Tidak nyambung sampai Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam terputus di Syarif Aun bin Musa Al-Qadim. Kita intermezzo sebentar sebelum kita masuk dalam bahasan Bani Al-Ahdal. Ketika Bani Alawi sudah jelas tidak sesuai ya dengan data yang dituliskan oleh Sayyid Salim. Nah, ini kita coba buka sejarahnya Imam Ar-Rifai. Karena pengarang kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibin ini juga berasal dari marga Ar-Rifai. Eksternal Ba'alawi, tapi sama-sama dari Al-Husaini, dari Musa Al-Qadim. Musa Al-Qadim. Musa Al-Qadim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain. Jadi Husaini, bukan Hasani. Nah, kita coba buka sama-sama dari marga Ar-Rifai. Para pemirsa dan pendengar sekalian kan sering mendengar, melihat videonya tentang ada cerita bahwa Imam Ahmad Ar-Rifai itu memiliki karomah atau dikasih keramat oleh Allah, bisa mencium tangannya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam waktu ziarah di makbarahnya Nabi di Madinah. Disaksikan oleh 90.000 orang. Ada yang mengatakan 100.000 orang, ada yang mengatakan 12.000 orang. Macam-macam. Mana yang benar? Nah, bagaimana cara mensikapinya? Apakah kita menolak karomat dari para aulia? Tidak. Di dalam kitab karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani, Jami' Karomatul Aulia, itu juga menyebutkan. Bahkan di dalam kitab Karomatul Aulia yang lain, selain karangan dari Imam Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani yang wafat 1350 Hijriah itu, juga memberikan batasan-batasan. Keramat atau karomah itu kalau melanggar syariat, maka karomah itu bukanlah karomatullah. Bukan karomah dari Allah yang diberikan kepada auliaullah, bukan. Tapi bisa juga merupakan cara setan untuk menyesatkan umat, menyesatkan jamaah. Mohon maaf. Di dalam kitab ini ada keterangan bahwa memang secara terus-menerus Rasulullah bangkit dari kuburnya itu loh. Itu dicatat juga oleh imam-imam besar yang lain. Di antaranya adalah Imam As-Suyuti. Saya kadang-kadang ya heran dan super heran ya. Super heran saya kadang-kadang. Apakah ini melanggar aturan karomah? Melanggar aturan syariah? Ya wallahu a'lam. Saya kembalikan kepada panjenengan masing-masing dalam berkeyakinan. Kalau menurut saya pribadi, saya tidak percaya. Ini termasuk bagian daripada pelecehan nisbah ke Rasulullah, kehormatan, kemuliaan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah dalam sejarah tidak pernah bangkit dari kuburnya, mengeluarkan tangannya, lalu menyalami Imam Ahmad Ar-Rifai, ya, Imam Mursyid
pemimpin pertama Thariqah Rifaiyah, lalu disaksikan oleh 90.000 orang yang ada di Masjid Nabawi Madinah. Saya nggak percaya. Yang cerita itu ya di kitab-kitab. Termasuk Al-Mausu'ah ini menceritakan, dan kitab Karomatul Aulia karya Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani juga. Ini saya sebutkan kitabnya. Nah, ini kan intermezzo ini daripada nanti speneng ke Tobaqatul Ashraf Thalibin. Ini kesini dulu. Wa yuqalu wa huwa a'lamu bi sihhati ma yurwa. Annahu lamma hajja ama 555 Hijriah. Dengan cari di mesin pencarian YouTube atau googling, searching. Di situ coba Imam Ar-Rifai mencium tangan Nabi gitu. Itu keluar semua nanti. Buaya yang ada di Malaysia, Habib-habib yang ada di Indonesia, semua 99% Habib dan muhibinnya itu percaya. Kalau saya, no. Bukan berarti ini kaum Mu'tazilah mengandalkan akal, mengalahkan ayah ilahiyah, bukan seperti itu. Ya. Annahu lamma hajja, ketika, ini langsung saya terjemah saja. Bahwa ketika Imam Ar-Rifai tahun 1160 Masehi, Hijriahnya 555 Hijriah, akan berangkat sekaligus bersama dengan 12.000 santri atau jamaah pengikutnya dari Irak, Basrah. Lah, sampai di Masjid Nabawi yang mulia, beliau Imam Ar-Rifai berada di dekat pusara Rasulullah SAW dengan mengucapkan kata Assalamu alaika ya jaddi, wahai kakekku, keselamatan atasmu. Faqala lahu, maka Rasulullah menjawab, wa alaikassalam ya waladi. Rasulullah menjawab seperti itu. Apakah benar? Ya wallahu alam. Sama seperti ketika Imam Ali Kholi Kisam waktu sholat dalam tahiyat, Assalamu alaika ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh, dijawab oleh Rasulullah, wa alaikassalam ya Syekh Ali bin Ba'alawi. Kanjeng Nabi katanya jawab salamnya seperti itu. Sami adzalika kullu man fil masjid An-Nabawi. Jadi jawaban salam dari Nabi tersebut terhadap Imam Ahmad Ar-Rifai itu didengar oleh semua orang yang ada di Masjid Nabawi pada tahun 555 Hijriah itu. Pada tahun 1165 Masehi itu. Fatwa jada. Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai langsung semaput lah ya. Semaput, wajahnya pucat. Dan ambruk ya. Ambruk menggunakan ini dua siku kakinya ya, dua lututnya, dan sumabaka, menangis sejadi-jadinya, ya jadah, wahai kakekku, ya Nabi, wahai kakekku. Ya, karena memang Imam Ahmad Rifai itu ya keturunannya Kanjeng Nabi dari jalur Musa Al-Kazim, ke atasnya Al-Husaini. Lalu membaca syair yang sering panjenengan semua dengar, ini sering disampaikan oleh Habib Jindan ya. Salim bin Jindan itu ya. Salim bin Jindan itu sering ngomong, fi halatil bu'di ruhi kuntu ursiluha tuqabbilul ardu anni wa hiya naibati wa hadi daulatul asbah qad hadartu famdud yaminaka kay tahdha biha syafati. Wahai Nabi, di tempat yang jauh aku selalu kirimkan rohku ya di atas tanah ya sebagai pengganti kangenku kepadamu, dan sekarang aku sudah hadir di depanmu, maka keluarkanlah tanganmu biar aku cium dengan bibirku. Famat dalahu Rasulullah SAW yadahu asyarifah min qabri al-mutahhar. Lalu tangan Rasulullah keluar dari kuburan. Percaya? Percaya? Kalau dalam mimpi saya percaya. Kalau dalam mimpi. Nah ini enggak mimpi. Ini disaksikan. Faqad balaha fi malain yakrubu min tis'ina alfi rajulin.
Lalu Imam Ahmad Ar-Rifai mencium tangannya Kanjeng Nabi, disaksikan hampir 90.000 orang laki-laki. Ya. 90.000 orang melihat semua menjadi saksinya. Dan bahkan termasuk diantaranya adalah ada Syekh Abdul Qadir Al-Jailani. Ayo. Tapi Syekh Abdul Qadir Al-Jailani tidak pernah mengutip peristiwa ini di dalam kitab-kitab karyanya. Aneh apa enggak? Ya aneh bin ajaib. Aneh. Lah, 90.000 orang melihat langsung tangannya Rasulullah yang mulia dicium oleh Syekh atau Sayyid Ahmad Ar-Rifai. Wa kana fil masjidi ma'al hujjat Syekh Abdul Qadir Al-Kailani. Al-Kailani itu Al-Jailani sama. Nah, Al-Kailani itu bahasa Persia, nah Al-Jailani itu bahasa semi Arabik ya. Semi Arabik. Al-Kailani Al-Jailani. Karena Syekh Abdul Qadir Al-Jailani dengan Syekh Ahmad Ar-Rifai itu muasir, hidup sezaman. Hidup sezaman. Ada yang mengatakan ada 4 orang wali kutub, timur, barat, selatan, utara. Di antaranya yang kedua ini adalah wali kutub juga. Syekh Abdul Qadir Al-Jailani nomor 1, nomor 2 Syekh Ahmad Ar-Rifai. Nah, ini dicantumkan dalam setiap kitab-kitab yang ada di kalangan internal Ba'alawi dan bahkan kitab-kitab sufi lainnya, eksternal Ba'alawi. Apakah kita wajib percaya? Di sini disebutkan yang tidak percaya itu malah justru akan kualat. Ayo, be. Karena apa? Ini diriwayatkan oleh banyak ulama. Wahadil karomah istaharat bainan nas. Ini loh yang menyebabkan umat Islam orang maju-maju yang ini gitu. Gak maju-maju umat Islam. Gak maju-maju, kalah sama non-muslim. Menggunakan akal sehatnya. Nah, ini loh. Watana qolaha al-am wal khos, dipindah, disalin, disadur, terus ditulis ya oleh orang-orang awam dan orang-orang khusus. Hatta surat mutawatiratan latun karu, sampai mutawatir derajatnya terus menerus diriwayatkan terus menerus. Wajah ituha la yu'awwalu alaihi wa la yunsaru. Diancem wong sing gak percaya karo keramah iki, tangannya Kanjeng Nabi metu sangka kuburan, nyalami Imam Ahmad Ar-Rifai, disaksikan 90.000 orang itu, dia tidak akan tertolong. Ya. Dia termasuk ya bisa orang munafik. Nah, inilah yang menyebabkan Islam itu nggak bisa maju. Seberapa banyak kitab, data referensi yang kita miliki di perpustakaan sebagai referensi atau sebagai dokumentasi kita, tapi tetap kalah dengan Starlink-nya Elon Musk. Kalah dengan Microsoft-nya Bill Gates, kalah dengan Facebook-nya Mark Zuckerberg, kalah dengan anak-anak muda penemu YouTube. Nah, inilah kelemahan kita itu di sini, gitu loh. Nah, apakah kita tidak percaya karomah? Ya percaya, tapi tidak seperti itu. Karomah itu harus sesuai dengan syariah, belajar syariah. Ya sama seperti misalkan Ashabul Kahfi walabithu fi kahfihim salasami'atin sinina wasdatu tis'a, 309 tahun berada di gua kok masih hidup, tidur molak-malik itu termasuk karomah aulia, karomatul aulia. Misalkan Siti Maryam mendapatkan hidangan di dalam kamarnya tanpa pergi kemana-mana, itu termasuk karomah. Termasuk di antara karomah yang lain adalah ketika seseorang bersodakoh ya secara diam-diam, bermanfaat untuk sesama, walaupun dia bukan seorang alamah, walaupun tidak cerdas secara intelektual, tapi cerdas secara spiritual, bisa juga. Nah, para pemirsa dan pendengar sekalian yang berbahagia, kita kembali kepada kitab Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin yang dijadikan pegangan oleh para habib dan muhibbinnya dalam meyakini bahwa Ba'alawi itu benar-benar sudah diisbat oleh 70 pakar nasab dunia beserta dengan karya-karya kitabnya. Ternyata bagaimana? Tidak sesuai dengan kenyataannya. Kita buka pada halaman 311. Ketika mu'allif Tabaqatul Asyrafit Thalibiyin
menyatakan, menuliskan An-Nasabul Ahdali atau Baqatu As-Sabi'ah Ali bin Umar Sumatsaniyah Al-Musawi Sumal Ula Al-Husaini nisbatan ila Syekhi ala Ali bin Umar bin Muhammad bin Sulaiman Al-Husaini. Ini disebutkan bahwa Bani Ahdal itu juga Syaraf Al-Husaini kama qala Imam Al-Jayanati dalam kitab As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluknya. Di dalam kitab Suluk, begitu juga di dalam kitab Tuhfatuz Zaman, bahwa Bani Ahdal itu benar-benar nasabnya mutawatir wa mujma'un alaihi baina ahlil ilmi wa ulama'il ansabi wa tarikhi qatibatun wala khilafun fi syarafihim. Fa syarafuhum masyhurun mundu ma yuqaribu alfasanatin. Jadi kemasyhuran klan Al-Ahdal itu sudah mendekati mulai dari 1000 tahun. Min ghairi inkarin, tidak ada yang mengingkarinya. Palsu. Tidak ada. Karena Bani Al-Ahdal sendiri itu tidak nyambung sampai Kanjeng Nabi. Terputus di Aun bin Musa Al-Kadzim. Karena di dalam kitab nasab sejak awal dicatat tidak ada anaknya Imam Musa Al-Kadzim yang bernama Aun. Pertama kali Ubaid bin Ahmad bin Isa nyantolnya di Al-Ahdal ini. Ketika Al-Ahdal gagal, lalu nyantol ke As-Suluk, dompleng ke Jadid atau Hadid bin Abdullah bin Ahmad bin Isa bin Muhammad bin Ali bin Ja'far Shadiq. Ubaid bin Ahmad bin Isa pertama nyantolnya ke Al-Ahdal Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kadzim bin Ja'far Shadiq bin Muhammad Al-Bakir bin Ali Zainal Abidin bin Husain bin Ali bin Abi Thalib. Nyantol 2 kali gagal terus. Lalu sejak Faqad Fahimtunya Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron semakin menguat karena dinukil oleh para pakar nasab internal mereka, lalu didengar oleh pakar nasab dan sejarah eksternal mereka di abad ke-10 mulai ditulis. Terus ditulis sampai sekarang ini. Inilah yang menyebabkan nasab Bani Al-Ahdal juga tertolak, tidak sah nyambung sampai Rasulullah SAW, walaupun ya sudah diyakini selama ribuan tahun. Selama ribuan tahun. Berarti jika Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabsabi Ar-Rifai Al-Husaini ini mengisbat nasab Alawi, begitu juga mengisbat nasab Bani Ahdal, berarti sama-sama tidak sahnya. Mohon maaf, saya bisa menerima keabsahan nasabnya Ba'alawi itu memang benar-benar ada mulai dari abad 9 akhir. 9 akhir. Terputus selama 6 abad lebih menurut Tuhfah As-Sayyid Muhammad As-Samarqandi Al-Madani 996 Hijriyah. Jadi kita kembali ke kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibiyah ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan atau rujukan bahwa ini mengisbat nasab Ba'alawi. Karena di dalam kitab-kitab yang ada, diantaranya adalah Tuhfah juga disebutkan di sini, As-Suluk juga disebutkan di sini, tidak sesuai dengan tulisan yang ada. Di dalam Tuhfah sendiri itu hanya Faqad ra'aitu fi ba'dil ta'liqat oleh Muhammad As-Samarqandi. Sama seperti ketika Habib Ali bin Abu Bakar As-Sakron, Faqad fahimtu. Faqad fahimtu. Saya memahami berdasarkan asumsi saya, pendapat saya, interpretasi saya. Jadi mohon para Habib dan muhibinnya ya cari lagi lah kitab yang lebih sakti daripada kitab karya tahun 2022 ini. Ya, inilah yang namanya
adu data, ya. Jangan hanya memframing mengadu domba. Wah, Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah itu Ba'alawi. Mana? Sultan Hasanuddin Banten itu bukan Ba'alawi, tapi diba'alawikan oleh Habib Muhammad Diyak Syihab berdasarkan pakar sejarah Lando Vandenberg, ya, di dalam kitab Samsud Dohiroh. Aslinya bukan kitab Samsud Dohiroh, jangan. Kitab Samsud Dohiroh yang asli itu saya punya manuskripnya, nggak ada. Kitab Samsud Dohiroh ini loh, cuma segini. Ini lalu disalin, ya, cuma segini, nggak ada keterangan Syarif Hidayatullah di sini, nggak asli nih. Samsud Dohiroh Fina Sabi Wasil Silati Alil Bait karya Abdurrahman bin Muhammad Ba'alawi. Nggak ada. Ketika Muhammad Diyak Syihab mengarang kitab Samsud Dohiroh ini, ya, ini matanya, lah ini syarahnya, catatan kakinya ini syarahnya. Jadi cuma sedikit aja, ya. Begitu juga ketika Muhammad Diyak Syihab mengarang kitab Al-Imam Al-Muhajir, sama. Ini. Jadi jangan mudah percaya. Lah Habib Rizik Syihab itu menggebu-gebu. Percaya, ayo kita buka-buka data. Saya punya catatan tertua, manuskrip Giri. Ayo, ya, kita buka-buka data. Baik Syarif Hidayatullah Mbah Sunan Gunung Jati ataupun Maulana Ibrahim As-Samarqandi, ya, itu tidak ke Ba'alawi. Jangan diba'alawikan. Orang yang nggak ngerti sejarah tamu kok tiba-tiba mengubah sejarah tuan rumah itu bagaimana? Coba. Iya toki. Ya. Nggak ada. Sunan Gunung Jati itu lahirnya di Mekah sana itu. Bapaknya orang Mesir, ibunya orang asli Sunda. Nah, menurut Babat, ya, paragraf ada keterangan tentang kisah Mbah Sunan Gunung Jati yang diambil dari manuskrip Carita Purwaka Carubanegari pada pupuh 12-17 itu ada keterangan bahwa asal muasal, ya, Syarif Hidayatullah Sunan Gunung Jati itu dari Uzbekistan atau Asia Tengah. Ini ada pada data Keprabon Cirebon, ya, ini mulai jalur Al-Musawi, Al-Kadhimi, Al-Husaini, sama seperti yang sering disampaikan oleh Tubagus Mogi, ya. Ini sudah diekspor oleh Nakib Internasional melalui Nakib Hashimiyun Turki. Prosesnya juga jelimet, gak gampang. Jadi dari Kanjeng Nabi Muhammad SAW itu sampai Syarif Hidayatullah itu 26 generasi. Tidak ada Ba'alawinya. Atasnya itu justru Syiah Imamiyah Itsna Asyriyah. Sampai Imam Ali Al-Hadi, imam yang ke-10 dari Syiah 12 imam. Ali Al-Hadi, Ja'far Az-Zaki, Ali Al-Askar, Abdullah At-Taki, sampai Ali Nuruddin, Abdullah Taduddin, Sultan Syarif Hidayatullah atau Sunan Gunung Jati II Cirebon. Nah, itu. Kalau di naskah Negara Kertabumi tidak lagi, ada memang dari Ba'alawi. Kalau naskah Keprabon beda lagi, lebih pendek generasinya. yakni nama-namanya ini kadang-kadang janggal. Ada yang namanya Kalijam. Musa Al-Kadhim punya anak bernama Kholijam. Sama yang kemarin kita bahas itu. Okay. Padahal tidak ada nama Kholijam. Bin Musa Al-Kadhim itu nggak ada. Nah, di kitab Purwaka Carubanegari, ini juga ada, tapi lebih panjang generasinya. yakni Ali Nurul Alim, Syarif Abdullah, Sultan Hud, Sultan Mahmud, baru Sunan Gunung Jati. Nah, menurut Rabithah Alawiyah, sebagaimana yang tercatat dalam silsilah Syarif Hidayatullah di sebuah organisasi penelitian Naqabatul Ashraf Al-Kubro, kitabnya Samsud Dohiroh ini. Nah, ini kitab sakti. Khidmatul Ashirah, Samsud Dohiroh, dan Al-Imam Al-Muhajir itu kitab pegangan utama Habib Alawi. Sampai Kanjeng Muhammad Rizik Syihab itu percaya diri. Kita nono para pemirsa dan pendengar sekalian, wahai Habib dan Muhibbin,
Itu adalah bagian daripada shock terapi. Ketika ada orang berbicara 2 kali, tumpui dengan memori 100 kali, maka yang 2 kali itu akan hilang dari memorinya. Yang ada adalah masukan sugesti yang ada. Termasuk ketika Habib Muhammad Rizik Syihab itu dia berceramah kan, itu masuk. Audiennya, hadirin hadiratnya, ya Allahu Akbar, mau ngajak perang. Kalau saya jadi presiden, apa kata Gus Dur ya, tak tangkap saya. Saya tangkap, masukkan penjara saja. Takut sudah tua, nanti ini loh, urat saraf ini pecah ya, nanti stroke. Mohon maaf, wis tua. Wong di makam penggede Kesultanan Banten kok rebutan silsilah nasab. Memalukan. Mbah Syarif Hasanuddin atau Sultan Hasanuddin mendengar ya malu. Direbut gara-gara menggunakan kitab Samsud Dhahirah ini. Naudzubillah, tsumma naudzubillah. Inilah keserakahan, ya. Jelas harus disadarkan. Harus disadarkan. Jadi jelas kita harus perang data, mencerdaskan anak bangsa semua. Jangan kita adu domba, gitu loh. Keluarkan data-datanya. Kitab Tabaqatul Ashraf At-Talibin ini kitab baru 2022 yang lalu, baru 2 tahun yang lalu. Ya, ini karya nasabah, tapi nasabahnya kurang terkenal. Ya, pakar nasab kenasabahnya kurang terkenal. Di antaranya adalah menyebutkan kitab-kitab yang mengisbat berikut nama-nama pengarangnya, Bani Alawi dan Bani Al-Hadal dan juga bani-bani yang lain. Masih belum kami periksa satu persatu secara keseluruhan. Jadi mohon ya, kalau sudah rungkat ya rungkat, bagaimana lagi? Sudah rungkat, nggak nyambung. Ini aja nggak nyambung. Pertama kali abad 8. Asuluk nggak ada Ba'alawi. Sudah. Terus apa lagi? Asuluk berdasarkan kitab Tabaqat Fuqaha'il Yaman. Ya, Ibnu Samurah nggak pernah menuliskan satupun tokoh dari Ba'alawi. Padahal di tahun itu Ba'alawi sudah banyak menyebar dan terkenal katanya Al-Imam, Al-Mujtahid, Al-Wari, Al-Bari, dan seterusnya. Al-Hafidh, Al-Alim, Al-Allamah, Sahibul Karamah, Wal-Fadilah. Nggak ada. Ya ini jelas sudah kami sampaikan. Nanti kalau kita ingin diskusi, saya sudah menyapa Dek Wafi. Sudah saya apa? Dewapi sudah saya sapa, saya memiliki kontak WA-nya. Tapi belum ada jawabannya. Terus banyak lagi ada mukibin yang menantang debat saya, nggak usah dikawal oleh pengikut atau pecinta atau santrinya masing-masing. Kita 4 mata saja. Ya, 4 mata saja. Ya. Jangan pamer pendukung, pamer kekuatan. Kita ini saudara, sesama anak bangsa. Nggak pantas. Didelok wong Nasrani, didelok wong Hindu, didelok wong Buddha, ora pantas blas. Wong Islam sini gegeran wae. Tapi nek gegeran seperti ini nggak apa-apa. Mencerdaskan anak bangsa. Semua baik yang muslim ataupun non-muslim ternyata ada kitabnya. Oh, ada datanya, ada referensinya. Oh, ini kitab Tuhfatul Thalib ya. Oh, ini Tabaqatul Khwas. Ada semua. Jadi bukan berdasarkan kebencian saja. Mungkin demikian untuk mukadimah yang lebih lama ini saya sampaikan. Ya, selanjutnya kami akan menyapa, berdiskusi dengan panjenengan semua. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Pamungkas Pramana, Pak Kiai, apa sebabnya orang muda seperti Wafi terjebak dalam pemikiran lama dan konvensional? Saya kira masih banyak alumni Ponpes yang gaya berpikirnya seperti Wafi. Ini karena rata-rata
rata-rata para santri-santri kita ini belum mau menerapkan standar open-minded, terbuka. Bukan terbuka menerima hal-hal yang negatif, bukan. Terbuka menerima pembaharuan yang ada, baik dari segi agama ataupun segi keilmuan dunia. Dunia dan agama sebenarnya jadi satu sebenarnya, cuma kadang orang membeda-bedakannya. Dan sekali Dek Wafi, sebenarnya kalau dia mau terbuka gitu ya, ayo diskusi, jangan marah. Orang diskusi kok nesu itu bagaimana? Ya, memalukan, memilukan. Diskusi itu ayo diskusi. Jawab saja. Satu pertanyaan saya, Imam Ahmad Al-Abah An-Nafat atau yang terkenal dengan Imam Al-Muhajir itu lahirnya tahun berapa? Lahirnya tahun berapa? Sebutkan kitabnya. Sebutkan kitabnya. Kalau itu bisa menjawab, maka pintu terbuka. Kita akan membuka jendela-jendela setelah memasuki rumahnya. Rumah keilmuan ini akan kita ya pelajari bersama. Rumah keilmuan tentang sejarah dan pernasaban ini. Begitu, nih, Pak Pamungkas Pramana. Berikutnya, karena sumber yang sejaman dengan raja-raja. Pak Kiai, mohon maaf saya berbeda pendapat. Sepemahaman saya, Raja Brawijaya itu tokoh fiktif. Karena sumber yang menulis itu justru bertentangan dengan sumber primer sejamannya berupa manuskrip dan inskripsi. Memang ada ketidaksamaan ya pemahaman antara eksternal sejarawan Nusantara dan sejarawan internal Nusantara. Saya mengakuinya Pak Pamungkas Pramana bahwa Bra atau Bre aslinya Batara, Bra di Wijaya. Nah, aslinya gitu, cuma akhirnya ada gelar Brawijaya sampai 5 yang terakhir itu. Aslinya nggak ada gelar Brawijaya itu, karena dari dulu pendirinya adalah Wijaya, Arya Wijaya, pertama kali yang mendirikan dinasti Wilwatikta. Nah, ini memang jenengan tidak salah 100%. Nanti kita bahas lagi ya Pak Pamungkas Pramana. Berikutnya Bu Zainzita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apakah karomah atau mukjizat versi Ba'alawi ibarat sulap, ibarat permainan yang memukau tapi tidak berguna, juga sangat menghina, melecehkan keagungan Rasulullah dan sangat menyesatkan umat Islam? Sama seperti ketika mengatakan tangan Rasulullah keluar dari kuburnya, lalu menyalami Ahmad Ar-Rifai, disaksikan 90.000 orang lainnya di sekitar Masjid Nabawi Medina. Itu kan menurut saya itu pelecehan. Kalau mimpi nggak apa-apa. Kalau mimpi itu nggak apa-apa. Ini bukan mimpi loh ya. Tahun 555 Hijriyah. Tahun 1160 Masehi terjadi peristiwa seperti ini, dan Syekh Abdul Qadir Al-Jailani yang katanya juga berada di situ tidak membukukannya, gitu loh. Imam As-Suyuti katanya juga mencatatnya. Nah, kalau misalkan Syekh Yusuf bin Ismail An-Nabhani itu kan lama, itu abad 14 Hijriyah, lama. Jadi memang benar Bu Zainzita, antara sulap, sihir dengan karomah itu mirip-mirip tipis. Tergantung orang dan perilakunya. Orangnya itu perilakunya seperti apa. Saya kan sering menyampaikan, seandainya Kang Mas Romi Rafael itu gelem ngenggo pakaian gamis, berbaju Arab, berserban, juga berkopiah, ya, maka orang akan menganggap bahwa Romi Rafael itu ya sohibul karomah. Karena bisa membuat 5.000 orang itu tertidur dalam sekejap, dalam satu ruangan. Bisa dihipnotis massal, pasir satu truk itu bisa jadi emas semua. Nah, kalau karomah yang dimiliki oleh aulia illah itu tidak seperti itu. Karomah itu adalah kemuliaan dari Allah yang diberikan kepada kekasihnya. Agar kekasihnya itu semakin mencintai Allah. Diikuti oleh para muridnya, pengikutnya, supaya juga mahabbatullah selamanya. Itu karomah. Kalau mukjizat untuk melemahkan musuh, tapi karomah untuk membuat kemuliaan, ya, seorang waliullah itu agar semakin mendekatkan dirinya kepada Allah. Tapi kalau karomah itu membuat dirinya semakin jauh dari Allah, tambah takabur, tambah riya, nah, maka bukan karomah lagi itu namanya. Angsa hoki, Ba'alawi tidak bisa disalahkan seluruhnya.
Mereka berani karena ada tangan-tangan tokoh yang mendukungnya, hingga Pak Alawi berani lancang dan kurang ajar. Nggih. Kalau muhibbin yang ada di Indonesia dan bahkan dunia, khususnya Indonesia dan Malaysia, ini semua berhenti untuk mengkultuskan para Habib Alawi, maka mereka akan terhenti secara otomatis, nih, Pak Angsa Hoki. Karena ya inilah perlunya kita untuk istiqomah dalam berdakwah dan bermau'izatul hasanah kepada ummah dan masyarakat secara ammah, tanpa mengenal lelah. Ya kita terus melakukan penyadaran-penyadaran ini, tetap menghormati, tapi jangan mudah percaya. Titenonolah, baik kitab tulisan atau lisan para Habib Alawi itu ketika membaca kitabnya, hati-hati. Jangan mentah-mentah kita menelannya. Jangan ditelan mentah isinya. Pelajari dulu isinya. Sama seperti kitab Tabaqatul Ashraf atau Libiin ini. Sekilas 70 nama tokoh ahli nasab dunia sampai kitab-kitabnya. Dan gak dia kita tapi nyanggah kayak apa ya, nggak bisa. Sama seperti wis awuren wae lah gitu. Awuren, wis pokoknya awuren. Ngono ya ora weruh wae kok itu. Sama seperti itu. Inilah perlunya kejujuran. Perlunya kejujuran. Jangan hanya sekedar mengutip saja tanpa memverifikasi data kitab-kitab sebelumnya. Sama seperti misalkan, mohon maaf, ya, Imam Al-Muhibbi juga seorang yang alim alama. Beliau tidak salah. Karena hanya mengutip kitab Al-Hurur, kitab Al-Mashra'ur Rawi. Hanya menukil kitab Syarhul Ainiyah. Di dalam kitab itu menuliskan silsilah Bani Al-Ahdal, Bani Alawi. Ya nggak salah, wong apa adanya kok. Sama seperti ketika tesisnya Siti Fatimah sudah sah, ya, didok oleh kampus Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta. Lalu 30 tahun yang akan datang ada orang yang menjadikannya sebagai rujukan. Ya nggak salah, standar ilmiahnya, akademisnya boleh seperti itu. Nah, tapi kita harus waspada, hati-hati. Pak Mukiono Pati, wah Pati ini, Pati ya, Pati Bumi Minatani, Pak Mukiono. Nggak butuh kitab untuk mengisbat Alawi, cukup hanya dokter pakar DNA saja yang mengisbatnya. Kita perjuangkan ketiganya, Pak Mukiono Pati. Ada bagiannya sendiri-sendiri, ada bagian data kitab referensi, ada data fakta, ada DNA. Tiga-tiganya ini masih belum terlewati oleh kawan-kawan kita, para Habib Alawi. Oh ternyata begitu, sebaiknya para keturunan wali songo tes DNA agar tak mudah ada yang mengaku-ngaku dan mencantolkan nasabnya ke wali songo. Setiap ada yang mengaku diwajibkan tes DNA sebagai syarat wajib utama. Nggih sampun, Pak. Oh ternyata begitu. Jenengan coba tanya ke Dr. Sugeng Sugiarto. Kemarin itu Romo Kiai Haji Oma Irama itu selalu salah menyebutkan namanya Pak Dr. Sugeng Sugiarto. Dr. Hugeng. Kalau Dr. Hugeng itu bukan Sugeng Hugeng itu Kapolri yang paling jujur dulu itu. Yang selalu dipuji oleh Gus Dur itu. Pak Kapolri Hugeng. Nah, Dr. Sugeng dan Prof. Ari Kaim, begitu juga KRT Fakih Wirahadiningrat. Ya. Dan banyak yang lainnya dari BRIN ya. Sudah memetakannya dan kami punya grup sudah ada sekitar 600-an, ada berapa gelombang yang sudah mendaftar. Kalau rombongan itu cuma 750.000 rupiah, murah kok, murah. Oh ternyata begitu sudah. Duriah Wali Songo sudah banyak yang tes, termasuk Kanjeng Raden Muhammad Taufik dari Probolinggo yang kemarin rawuh ke sini itu juga sudah tes. Dan saya mengenal banyak yai-yai sepuh yang kami hubungi tanpa kami up ke publik itu juga sudah banyak yang tes. Sudah banyak tes. Hasilnya C1, C2, O, tapi lebih dekat nanti dengan daerah Uzbek, Bukhara, Arab, Bani Hashim, Bani Muthalib,
Kures nggih. Pak Joko Nur, ndereng kos nggih, monggo Pak Joko Nur Tangerang. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan kesehatan dan keselamatan nggih. Amin amin matur suwun Pak Joko Nur. Kaum muslimin, para gus, kiai dan ulama yang tidak percaya akan tesisnya Kiai Imaduddin Utsman Al-Bantani, mereka hatinya tertutup, budek, geblek dan batal keilmuan mereka. Naudzubillah min dzalik. Nggih, Pak Joko Nur, terus nggih, semoga kawan-kawan kami muhibin nggih saya rangkul. Kita rangkul bersama. Jangan sumum bukmun umyung fahum la yarji'un. Jangan sumum bukmun umyung fahum la yaqilun. Ayo gunakan afala taqilun, afala tatafakkarun, afala tunusirun, fa'tabiru ya ulil absor, dan seterusnya. Nggih. Baca sholawat. Apakah ada tarian Islami yang dicontohkan Nabi? Tarian Islami yang dicontohkan Nabi, dulu pada waktu Sayyidatina Aisyah menari-nari, Rasulullah juga mendiamkan saja. Tapi Rasulullah apakah juga mencontohkan menari-nari seperti Zafinya Pak Alawi? Saya masih belum menemukan dalilnya nih, Pak, baca sholawat. Tetapi kalau sekedar ya untuk ya, seperti senam itu ya itu boleh-boleh saja. Menari itu sebenarnya bagi orang-orang tertentu yang dilarang. Bagi orang-orang awam jika ingin berbahagia, yang penting tidak meniru man tasyabbaha biqaumin fahuwa minhum, ya nggak apa-apa. Sebenarnya itu seperti itu. Sebenarnya. Jadi kalau misalkan para Habib Alawi itu kan mesti senengnya nari-nari. Baik yang tua ataupun yang muda. Nari Zafin. Buya Yahya itu ya nari ini ya pinter, terlatih kok. Oh, nyantrinya di Indalua, Raci Bangil, Pasuruan sana. Jadi sana sudah nganu ada pelajaran menari Islami. Oleh sebab itu jangan meremehkan orang yang goyang dangdut, ya kan? Tayuban, ya jangan diremehkan. Ini semua mencari kebahagiaan masing-masing. Mohon maaf, ada orang joget-joget, yang penting satu namanya orang mencari kebahagiaan. Jangan berlebihan, ikhtilat, minuman khamr, memabukkan. Tapi kalau hanya untuk kesehatan olahraga, gerakan-gerakan itu nggak apa-apa. Tapi Rasulullah saya belum pernah melihat menari-nari, itu belum pernah. Pak Fuad Al-Jihad, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Cilacap hadir, monggo Cilacap, waalaikumsalam. Dari ngasih, semoga Kiai Nur Hya, keluarga tim Karma 212 selalu sehat dan berkah, amin. Matur suwun Pak Fuad Al-Jihad. APB, Assalamualaikum Kiai. DNA adalah cara manusia melihat catatan Allah di setiap tubuh manusia. Sudah tercatat jelas, dan 4G itu 100% bukan keturunan Rasulullah SAW. Leres Pak APB, waalaikumsalam. Sama seperti kendaraan bermotor, ada rangka mesinnya, ada rangka bodinya. Jadi ada nomor mesin, ada nomor rangkanya, bodi itu ada. Nah, DNA itu rangka mesin dan bodinya. Kalau kitab-kitab ini adalah sama seperti BPKB dan STNK-nya, gitu. Jadi sama-sama. Kok nggak percaya DNA itu bagaimana? Saya percaya DNA percaya. Surat Yasin sudah menjelaskannya. Surat selain Yasin juga banyak yang menerangkannya. Banyu Biru, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Gus Kiai Haji Nur Ihya, jangankan hanya 70 ulama yang mengisbat, 170 ulama pun jika sesamanya Pak Alawi jelas tidak bisa dibuat hujah Pak Yai. Leres 170 sekarang ini. Yang tadi kan 70 ulama. Bani Al-Hadal itu juga diisbat oleh 70 pakar nasab. Yang tadi Pak Alawi itu 70, tapi awalnya itu tidak abad ke-5, ke-6, ke-7, tapi abad ke-8, mulai dari kitabnya Al-Janadi, As-Suluk fi Tabaqatil Ulama wal Muluk. Itu pun nggak pas, karena di dalam As-Suluk tidak ada Pak Alawi, ada Alawi atau Banu Alawi atau Pak Alawi itu adalah dzurriyyahnya Jadid. Keterangan pertama yang menyebutkan bahwa Banu Abi Alawi sampai ke atas itu bin Jadid bin Abdullah bin Ahmad itu di dalam kitab An-Nafkhah Al-Ambariyah. Begitu nggih. Ini Ibu Eni, Ibu Hanti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ibu Eni dari Cilacap nggih. Dari ngasih monggo. Mugi Pak Kiai dan keluarga tim Kare Nur Ihya channel sehat selalu. Waalaikumsalam. Nggih matur suwun. Amin amin. Begitu juga Ibu Eni. Dalam 3 standar dzurriyyah Rasulullah Pak Alawi, kajian Turos, kitab sezaman dan manuskrip tes DNA dan akhlak dalam banyak video di medsos tidak mencerahkan dzurriyyah Rasulullah. Maksudnya gimana, Ge? Izin bertanya Pak Kiai, mengapa Pak Alawi dalam berhujjah kok berbeda-beda dalam menyebutkan tahun, serta tidak mudah meminta maaf jika salah? Apakah tidak pernah merasa salah?
berbeda-beda dalam menyampaikan hujah karena memang kitabnya juga berbeda-beda. Dipaksakan sejarahnya, nggih, Bu Heni Wibawanti. Sejarahnya Mbak Alawi itu dipaksakan karena wafatnya Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham itu 540 tahun. Padahal nenek moyangnya Bani Al-Ahdal itu hijrah bareng dengan Imam Ahmad Al-Abah. Imam Ahmad Al-Abah katanya hijrah tahun 317 Hijriyah. Wafatnya 345 Hijriyah di Husaisah. Nggak nyambung. Lalu karena nggak nyambung ini bingung. Bagaimana nyambung-nyambungkan itu? Sampai silsilah ke atasnya Habib Muhammad Rizik Syihab saja nggak karu-karuan. Ada Ali, ya, Ali Sohibud Darok itu lahirnya tahun 630 Hijriyah. Wafatnya tahun 690 Hijriyah. Itu Ali. Ali duwe anak jenenge Muhammad Al-Faqihil Muqaddam. Lahirnya tuh 574. Kok iso? Lahirnya disian anake. Lho piye to iki? Inilah bingung. Karena menyesuaikan kitab Tabaqatul Khawas itu tadi. Tabaqatul Khawas Ali Kholiq Hisam itu 729 wafatnya gitu loh. Jadi sejarah yang dibuat-buat oleh kaum Ba'alawi itu sejak masa Habib Abdurrahman As-Saqqaf atau As-Saqqaf. Memiliki anak yang bernama Habib Abu Bakar bin Abdurrahman As-Saqqaf. Abu Bakar memiliki anak yang bernama Ali As-Sakron itu. As-Sakron itu Abu Bakar As-Sakron memiliki anak bernama Ali bin Abu Bakar As-Sakron yang mengarang kitab Al-Burqah itu. Nggih, begitu Ibu Heni Wibawanti. Terus tidak mau dinasihati, meminta maaf. Oh, nggak bisa. Beda darahnya. Kalau darah Nabi kita bisa. Karena kesombongannya. Tidak mau menerima kebenaran dari selain klannya. Nggak bisa. Beda dengan jenengan dengan saya. Jenengan nasihati saya kalau itu benar. Sami'na wa ato'na. Nggak apa-apa. Isma wa ati walau min abdil habasi sana. Nggak apa-apa. Tapi kalau Habib Ba'alawi, saya kasih contoh satu saja. Ini saya sebutkan orangnya. Dek Hanif Al-Atos. Hatinya itu sangat atos. Keras sekali. Sulit menerima nasihat dari selain klan golongan Habib sepuhnya. Apalagi menerima saran dari saya. Kang Mas Muhammad Rizik Syihab, suatu saat saya ajak ketemu, ayo adu data Kang Mas. Saya memiliki 135 manuskrip. Naskah asli, nasab leluhur panjenengan. Saya simpan. Ayo Kang Mas Muhammad Rizik Syihab. Jangan ketika megang Samsul Dhahirah. Wah ini. Buka dulu, dibaca, dipahami dulu isinya. Wah, Samsul Dhahirah jelas ini. Ini jelas. Ini Wali Songo Ba'alawi. Sapa sing ngarang iki? Bukan Habib Abdurrahman Al-Masyhur. Habib Abdurrahman Al-Masyhur tidak kenal apa-apa. Beliau orang asli Tarim sana. Ini adalah karya orang Palembang. Dari margamu sendiri, Habib Muhammad Diyak Syihab. Itulah cara memahaminya. Ngarang kitab Al-Imam Al-Muhajir juga. Habib Muhammad Diyak Syihab. Ngerangkul Kiai Pribumi, Kiai Abdullah bin Nuh, dikasih marga Ba'alawi. Sama Kang Qurtubi, sama seperti Kiai Qurtubi. Aduh, bahaya ini. Mas Anom, sehat-sehat Kiai, viral Gus Yusuf dihina dan direndahkan Muhyiddin, tanggapannya Kiai. Gus Yusuf harus memperlihatkan ya sifat kesatrianya. Jangan mau direndahkan. Menyombongi orang sombong itu boleh sebagai sodako. Karena apa? Orang sombong itu kalau dingisori, ditawadui tambah sombong. Untuk menyadarkan orang sombong harus disombongi dulu. Yang penting punya kontrol. Saya tidak niat takabur, tapi niat untuk menyadarkan orang yang takabur. Itu boleh. Saya pesan kepada Kang Mas atau Gus Yusuf yang kemarin dihina, dikatakan bodoh-bodoh itu. Nah, inilah bahayanya doktrin Habib Ba'alawi terhadap anak bangsa.
mengatakan Kiai Gus itu bodoh. Itu seperti itu. Doktrinnya itu berbahaya. Oleh sebab itu MUI, tolong. Sekarang ini kan ada 5 orang ya dari kalangan PBNU dan generasi muda NU yang terdiri dari dosen juga yang berkunjung ke Israel ya, yang menghebohkan publik Indonesia ya. Ya ini harusnya kawan-kawan 5 orang yang berkunjung menemui Presiden Israel itu tidak memiliki empati, di mana Muslim Gaza dibantai begitu banyaknya, kok malah tambah menemui sang pembantainya. Itu bagaimana? Ini tolong Romo Kiai Saifullah Yusuf ya, sebagai Sekjen PBNU untuk menegurnya, kalau bisa pecat saja. Pecat saja. Kalau dulu pada waktu Ketua PBNU beliau Kiai Haji Yahya Khalil Stakuf bertemu dengan pejabat Israel kan tidak dalam masa perang gitu loh. Ini perang ya, Rafah itu habis-habisan ya. Yang tewas itu enggak hitungan ya. Bayi kecil semua, nggak ada aturan perang di sana itu ya. Kok malah bermesra-mesraan dengan Israel, itu bagaimana? Ini karena ada pengkhianatan dari kaum Alawi juga ketika Israel diinvasi oleh ketika Palestina diinvasi oleh Israel sana. Berbahaya ini, berbahaya. Ya Allah, naudzubillah, summa naudzubillah. Gara-gara kepingin kedudukan dunia kok sebegitunya gitu. Berikutnya Pak Jai, Gus Miftah sekarang mendoktrin umat bahwa diluruskan Pak Yai nggih. Gus Miftah sebenarnya sudah mendapatkan apa yang menjadi tujuan utamanya selama ini. Nama besar sudah, harta melimpah sudah, menjadi juru dakwah sudah. Tolong yang belum itu apa? Tolong ayo cerdaskan umat Islam yang simpatik mendukung mengikuti dakwah ceramah panjenengan. Ayo cerdaskan, cerdaskan. Jangan sampai mengikuti ajaran-ajaran yang tidak keindonesiaan, ya. Keislaman keindonesiaan, ya, yang tidak mengajarkan kerukunan, tidak mengajarkan bagaimana kita mengedepankan sifat kemanusiaan yang adil dan beradab. Gitu Pak Jai, Gus Miftah, semoga juga bersama dengan kita jangan terlalu dekat dengan guru panjenengan Gus Miftah, yakni yang ada di Pekalongan itu. Yang salah ya salah gitu loh. Walaupun guru, tapi dengan cara yang bijaksana kan bisa meninggalkan secara bertahap, secara bijaksana, tinggalkan yang salah. Sudah membedakan kok, sudah dapat membedakan mana yang hak dan mana yang batil kok. Pak Awan Yuri, mohon tanya Pak Yai, apakah Habib Alawi luar negeri, di luar Indonesia juga wajib mempunyai buku nasab yang dikeluarkan Maktab Daimi Robito Alawiyah Jakarta Indonesia? Matur nuwun Pak Kiai. Yang memiliki itu biasanya orang tuanya. Kalau generasi-generasi setelahnya itu hanya sekedar doktrinnya saja, Pak Wan Yuri. Pak Wan Yuri ini benar-benar perhatian betul. Gitu. Tapi kebanyakan juga karena doktrin keluarganya. Keluarganya sudah mendoktrin sejak awal, diperkenalkan bahwa nak kamu itu keturunan darah suci Nabi. Sekelas Ilham Aidit saja itu loh, anaknya Habib Ahmad Al-Aidit, mendengar langsung dari mbahnya Abdullah Al-Aidit Bangka Belitung bahwa bapakmu yo keturunannya Nabi. Jelas doktrin itu terus menerus. Kalau tidak percaya silahkan datang ke Kabupaten Kuburaya Kalimantan Barat Pontianak. Di sana ada kampung tuan-tuan, tanya ke mereka bahwa mereka tetap mengaku saya keturunannya Kanjeng Nabi Muhammad. Ada Marga Barokbah, ada Al-Atos, lengkap di sana, Kabupaten Kuburaya. Gitu Pak Awan Yuri. Jadi Maktab Ad-Daimi, contoh Robito Alawiyah, tidak semuanya, karena memang seperti kitab Khidmatul Asyirah, misalkan kitab Al-Imam Al-Muhajir, kitab Samsuddohiroh, misalkan ya, tidak semuanya memiliki, hanya ketua-ketuanya saja. Kecuali sekarang ini, pada waktu kita
gembor seperti ini, mereka mencari-cari kitab leluhurnya. Khidmatul Asyirah itu ada 346 margabah Alawi, ya, yang di Indonesia itu 175-an. Kalau datang semua ke sini, hancur sudah kita. Hancur sudah kita. Nggih, nggih. Jadi nanti kalau ada doktrin-doktrin PKI, Allah, PKI di matamu. Banyu Biru, Bapak Joko Nur, betul sekali. Para muhibin, Ustadz, Kiai, jika masih taklid buta terhadap habaib, jelas kafaro. Tertutup hatinya. Nggih. Kafaro itu maksud artinya bahasa Arabnya, bahasa Indonesia tertutup, ditutup. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan hidayah dan lekas sadar. Amin. Pak Banyu Biru, doa panjenengan tetap optimis dijabah oleh Allah Subhanahu wa taala dengan doa dan usaha. Usaha dan doa. Perlu diketahui oleh para pemirsa dan pendengar sekalian, bukan berarti kami ini tidak mempercayai karomah. Karomah itu bisa diilmiahkan. Diilmiahkan. Sama seperti ketika Nabi Musa membelah lautan. Itu laut yang mana? Apakah laut merah? Enggak. Terusan Suez itu loh. Yang lebarnya itu dulu cuma nggak ada 100 meteran lebarnya. Terkena yang namanya malam hari itu kalau pas tidak bulan purnama kan kering ya. Apalagi dapat perintah dari Allah, idrid bi asokal hajar itu kering, dilewati oleh Bani Israel ya. Keluar dari Mesir menuju ke tanah perjanjian di Kanaan Palestina, ya, dikejar, lalu pas Fir'aun dan tentaranya mengejar itu pas waktu pasang. Nah, itu bisa diilmiahkan. Gitu. Jadi, nyebrang Laut Merah tidak seperti yang kita bayangkan di sebelahnya Jeddah. Sampai Mesir itu enggak, bukan Laut Merah itu. Terusan Suez, dekatnya Port Said. Gitu. Dekatnya Alexandria itu, Al-Iskandariyah itu. Jadi nanti kita bahas lagi. Sarman Al-Kaburi. Sarman Al-Kaburi ini pendukung kita ternyata, bukan pendukung Ba'alawi, cuma namanya saja ini menyindir Kiai Haji Madudin Usman. Nggak boleh. Saya nggak pernah melawan pribadi seseorang, ya, karena ini menyangkut jalur keilmuan. Alhamdulillah, ziarah kubro Kesultanan Banten berjalan ramai dan lancar, dihadiri imam besar HRS dan mukibin warga NU lainnya, pecinta habaib dan ulama. Inilah yang menyebabkan masyarakat Indonesia ini bodoh selamanya. Mohon maaf. Bertahan dengan kebodohannya. Sudah kita sampaikan kebenaran, keterbukaan, keilmuan tentang mereka. Bahwa Kesultanan Banten, Mbah Sultan Hasanuddin bin Syarif Hidayatullah bukan Ba'alawi. Ada yang memba'alawikan, katanya, tadi sudah saya sampaikan, itu dirubah oleh penjajah. Coba, buka-buka lagi lah. Almarhum Habib Ali Zainal Abidin Assegaf, Ketua Nakobatul Ashraf Maktab Ad-Daimi Robito Alawiyah itu sudah menyampaikan bahwa menyambungkannya Abdul Malik Azmat Khan dengan Wali Songo yang ada di Indonesia Nusantara ini berdasarkan ahli sejarah kira-kira saja, bukan ahli nasab. Pertama kali Tom Pierce dalam bukunya Summa Oriental itu ngira-ngira gitu. Lalu dikuatkan lagi oleh orientalis zaman Belanda, LWJ van den Broek, didukung oleh Snogogronje dan lainnya. Lalu dicatat sendiri, dicatat jelas kalau disebutkan LWJ van den Broek itu ada di sini tulisannya. Di kitab-kitab yang lain juga begitu. Di dalam kitab Al-Istizadah min Akhbari Sadah, di dalam kitab Al-Imam Al-Muhajir juga menyebutkan itu. Berdasarkan apa? Ya berdasarkan van den Broek. Gitu. Ini seringkali disampaikan oleh Syarif Zulfikar Asy-Syaibani Al-Idrisi Al-Khasani. Bahwa menyambungkan nasab silsilah Wali Songo ke Abdul Malik Azmat Khan dari India sono itu berdasarkan sejarawan Belanda van den Broek itu, bukan berdasarkan kitab nasab. Nah, dikira para habaib Ba'alawi itu kita Nuriyah Wali Songo tidak memiliki data manuskrip lagi, sudah dirampas semua katanya. Tidak, kita semua punya data kok. Oke. Kita memiliki data. Oke. Ini tidak kami buka. Nah, ini Alu Abdul Malik. Keluarga Abdul Malik.
Abdul Malik Ahmad Khan katanya itu nggak dikenal oleh Tarikh Al-Hindi. Tarikh dari India sana itu tidak dikenal. Nggak ada. Ini buatan-buatan karangan mereka sendiri. Karangan Van der Burg lalu dikutip terus menerus oleh ahli sejarah dari kalangan Ba'alawi. Kebatilan, kesalahan yang diulang-ulang itu akan dianggap sebagai sebuah kebenaran jika tidak ada yang melawan. Sebab itu kami ini melawan kebatilan, kesalahan, kita luruskan kebenaran supaya sesuai dengan data yang ada catatannya. Kami memiliki catatannya. Kami memiliki catatannya. Ada suluk serat wali sana. Jadi tidak ngawur ngarang-ngarang sesuai dengan emosi saya saja, tidak. Begitu, gitu. Pak Budi Susilo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dari Lumajang dari Kiai. Monggo. Waalaikumsalam Pak Budi Susilo dari Lumajang di Kanjuru. Anis Wins Bojonegoro direk sinau ya nggih sami-sami. Kita ini belajar bersama. Kuliah malam bersama malam Selasa. Nggih, kuliah nggih alhamdulillah matur suwun Pak Aris Wins. Jaya Wijaya. Kula wong mis tangan mendoakan Romo Kiai Nur Sihat selalu ditinggikan derajatnya untuk berjuang di era modern, imam besar tambah lebar besar perutnya. Suatu saat nih, semoga aja Kang Mas Muhammad Rizik Syihab tambah tersadar. Ojo ngotot terus, pecah. Ini loh, saraf pecah ini, nanti stroke nanti, ambruk. Janganlah. Ceramah juga saya ngapel lah. Memprovokasi umat dan masyarakat. Tambah bodoh. Ayo berlomba-lomba untuk menciptakan nanti setelah Starlink itu merata. Ini ada Starlink mini kok bisa dibawa ke tas. Nanti kita kemana-mana ke gunung yang nggak ada sinyal internetnya. Kita bisa mengakses internet transaksi di atas gunung sana, di pulau terpencil sana. Ayo kita kembangkan. Ini dunia digital. Langit-langit dunia ini sudah tembus. Tinggal kita mempelajari yang namanya langit dimensional spiritual. Nah gitu. Lebih maju ke depan. Ayo kita kembangkan pertanian kita. Kan begitu. Gitu. Lah apakah saya juga memberi contoh? Iya, setiap hari itu saya bekerja untuk mencerdaskan anak bangsa. Berikutnya, Pak Samsuri. Derek ngaos yai dari Balikpapan. Mugi-mugi Pak Yai selalu sehat walafiat dan terus amin matur suwun Pak Samsuri dari Balikpapan Kalimantan Timur. Hati Bermata asalnya Jawa Barat ikut mengaji. Monggo Pak Hati Bermata sama-sama Sile Asah, Sile Asih dan Sile Asuh. Pejuang cinta. Assalamualaikum dari Blok Agung Banyuwangi derek ngaos ya. Darussalam. Blok Agung Pondok Pesantren Besar. Saya dulu pernah ke sana. Sebentar tapi sebentar di sana cuma kilatan saja. Banyuwangi Blok Agung. Dulu asal-usulnya Mbak Sunan Giri itu dari Kecamatan Giri, Banyuwangi. Banyuwangi termasuk daerah dua tempat yang masih ada yang namanya jannahnya. Jannata ini, an yaminin wa shimalin. Mana? Alas Purwo Banyuwangi dan Alas Lindung yang ada di Banten sana. Apa? Ujung Kulon. Pulau Jawa ini ada dua, hutan alami, hutan purba, Alas Purwo Banyuwangi dan hutan Purwo Ujung Kulon. Ya, ini sebagai ayat bahwa kerajaan Sabak itu tidak berada di Yaman. Nanti kita bahas lagi. Negara Sabak, surat As-Sabak dalam Al-Quran itu ada di Indonesia, ada di Nusantara ini. Nanti kita bahas lagi. Ini salam dari Surabaya untuk Banyuwangi, Pak Winaryanto, dari Pak Pejuang Cinta kok. Terus berikutnya, Pak Ahmad Hasan. Assalamualaikum Nyai, Jombang ikut ngaji nih, monggo. Kun Fayakun 7205. Assalamualaikum Nyai Nur. Lamongan derek saya percaya kajian Kiai Nur ya, kalau 70 ulama sedunia mengisbat Ba'alawi, tolong Nyai Nur. Tanyakan sama Habib, 70 ulama sedunia itu ulama mana? Namanya siapa? Tadi ada namanya Pak Yai, Kun Fayakun 7205. Tapi abad 8 mulainya. Padahal Imam Ahmad Al-Abah, Imam Alwi itu abad ke-5 atau abad ke-4 hidupnya. Nggak jelas lah, nggak jelas. Imam Ahmad Al-Abah hidup pada abad ke-4. Wafatnya 345 Hijriah katanya, sesuai dengan
catatan sejarah versi Ba'alawi. Ya. Imam Ubaidillah wafatnya 383 Hijriah, abad keempat. Imam Alwi lahirnya nggak jelas, tapi perkiraan wafatnya tahun 410 ya, abad keempat juga. Pernah hidup pada abad keempat, wafatnya aja masuk abad kelima awal. Jadi harusnya datangkan kitab abad kelima, abad ke-6, abad ke-7. Jangan hanya abad ke-8 saja. Itu. Jadi As-Suluk pun tidak mewakili ketersambungan nasab Ba'alawi sampai Kanjeng Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Berikutnya kosong. Apakah mungkin Kiai Naqoba Ashraf tidak mengisbat karena memang tidak ada manuskrip yang mendukungnya? Bahkan Syekh Mahdi Rodai sendiri memberikan keterangan Ubaidillah Zong di abad 4, 5, 6, 7, 8. Akhirnya hanya berdasarkan Syura wal Istifadhah saja. Syura wal Istifadhah itu bisa dibangun. Sama seperti Ubaidillah Al-Mahdi 200 tahun berkuasa di Afrika Utara, sampai Afrika Barat, sampai ke Yaman, Hijaz, Najd, sampai Suriah. Tapi ternyata oleh Ibnu Hazm Al-Andalusi menerangkan tidak nyambung nasabnya Ubaidillah Al-Mahdi dinasti Fatimiyah itu sampai ke Kanjeng Nabi kita Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi Ba'alawi pun ya tidak nyambung. Jangan gondeli lah para Habib semua. Kalau nggak nyambung ya nggak usah nyambung. Nggak bapaknya kok diakui bapak ibu. Gitu. Manid da'a ila ghairi abihi wa huwa ya'lamu annahu ghairi abihi fal jannatu alaihi haramun. Ini karena sudah di kode sama admin, maka ini saya satu ya, yang mohon maaf nih, tulisan panjenengan ini 2000 lebih, mohon maaf nih, tetap saya baca. Tak tetap Bagas Koro ini lama. Dari nyimak yai, semoga yai sekeluarga nggih. Pak Ali Ahmadi, Robert dan semua wawan, masya Allah, tulisan panjenengan semua ini benar-benar berkualitas, pantas untuk kita bahas dengan lugas dan jelas di lain kesempatan insya Allah. Closing statementnya adalah bahwa apa yang telah dikirimkan oleh habaib dan muhibbinnya ke kami tentang kitab yang kita bahas tadi, yakni kitab ini tidak bisa dijadikan sebagai pegangan mengisbat nasab Ba'alawi. Ini kitab abad ke-15 Hijriah. Baru 2 tahun yang lalu, katanya mencantumkan 70 ulama beserta karya kitabnya yang mengisbat. Bukan mengisbat, menulis. Tapi tidak pas. Nggak ada tulisannya. Ba'alawi itu nggak ada di dalam As-Suluk. Kecuali Ba'alawi itu min duriyati Hadid atau Jadid. Nggak ada keterangan Jadid memiliki saudara yang bernama Basri atau Ismail dan memiliki saudara yang bernama Alwi. Nggak ada keterangan dalam As-Suluk. Di Tuhfatuz Zaman setelahnya itu juga tidak secara sharih menerangkan tentang itu. Untuk pembandingnya, kenapa Sayyid Salim bin Abdul Latif Al-Halabiyah As-Sabzaki Ar-Rifai Al-Husaini ini juga mengisbat Bani Ahdal. Padahal Bani Ahdal itu tidak sah sebagai dzurriyyah resmi Rasulullah. Muhammad bin Sulaiman bin Ubaid bin Isa bin Alwi bin Muhammad bin Himham bin Aun bin Musa Al-Kazim itu tidak ada. Coba pelajari kitab nasab sebelumnya yang tertua sampai pada masa abad ke-9 Hijriah, pada waktu dikarangnya kitab Tuhfatuz Zamannya Abdurrahman bin Husain Al-Ahdal itu. Nggak ada. Silsilah 2 versi nasabnya Bani Al-Ahdal itu baru ditemukan pada akhir abad 9. Setelah As-Suluk menyebutkan bahwa Al-Ahdal itu adalah Syarif Husaini. Syarif Husaini, keturunannya Kanjeng Nabi dari jalur Husain bin Ali, bukan dari Al-Hasani bin Ali, bukan. Oleh sebab itu akhirnya dari kalangan Bani Al-Ahdal sendiri mencari-cari siapa nama leluhurnya. Sama seperti ketika Ali bin Abu Bakar As-Sakron itu mencari leluhurnya Ubaid bin Ahmad bin Isa. Oh pas ini, nyantol enaknya ke Bani Al-Ahdal, tapi ternyata nggak pas, ditolak. Lalu pindah ke Abdullah, Hadid bin Abdullah, atau Hadid bin Ahmad bin Isa. Demikian pertemuan singkat tapi padat pada malam hari ini. Semoga membawa berkat dan menghasilkan ilmu yang bermanfaat dan maslahat
fid dunya hatal akhirat untuk kita semua, dan mohon maaf jika ada kata-kata kami yang kurang berkenan di hati panjenengan semua. Kami manusia biasa yang tidak luput dari salah dan dosa. Mohon dimaafkan oleh semuanya. Wal afu minkum. Wallahu a'lamu bissawab. Akhirul kalam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah bahwa kita selalu membawa fakta-fakta dalil yang ada. Tapi di pihak kaum Ba'alawi sampai sekarang tidak menampilkan data abad 5, 6, 7 dan 8 di publik. Apalagi soal tes DNA. Sangat ditakuti oleh kaum Ba'alawi. Padahal di pihak kami terang-terangan menampilkan hasil tes DNA. Kesimpulannya, mereka sudah lama rungkat. Tapi negara Indonesia tidak pernah melek soal nasab ini. Di Malaysia sudah bertindak. Itu negara kita. Tetap semangat terus. Sampai jumpa di video selanjutnya. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.